Salah satu kompetensi yang dituntut di dalam dunia manajemen adalah attention to detail. But kalau itu kemudian diterapkan secara keliru di dalam manajemen, actually attention to detail is killing creativity. Wow. Ada beberapa fakta. Ternyata ini menjadi salah satu tren manajemen yang terjadi. Bahwa ada banyak manajer yang bisa jadi karena role model atau karena pengalaman sebelumnya, akhirnya kemudian mengembangkan yang namanya micromanagement. So very detail. Fokus pada hal yang sangat kecil, sehingga kadang-kadang freak. Hal ini dampaknya parah karena beberapa hasil penelitian seperti Bamboo HR melakukan survei, 44% meninggalkan organisasi because of the manager style. Kadang-kadang begini, micromanagement itu bukan sesuatu yang buruk, but ketika ini dilakukan pada tim yang keliru, yang terjadi adalah justru kontraproduktif. Jurnal dari Psychology Experiment mengatakan micromanagement itu dilakukan oleh para manajer karena mereka berpikir begini, bahwa dengan cara melakukan micromanagement itulah maka kualitas produk hasil itu akan lebih bagus. In fact, it's different happening. Justru yang terjadi adalah kualitas makin turun dan kreativitas makin rendah. Micromanagement itu dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang zero tolerance for error. Itu penting banget. Atasan harus mengerti bahwa nggak mau dia harus kontrol sampai detail-detailnya. Tapi yang menarik ada General S. Patton. Itu salah satu jenderal Amerika yang terkenal. Bayangkan yang namanya ketentaran itu kan pasti detail gitu loh. Zero tolerance. General S. Patton sendiri mengatakan bahwa never tell people how to do things. Tell them what to do. And you will surprise with their ingenuity. Jadi, jangan kasih tahu bagaimana cara melakukan sesuatu, tapi kasih tahu yang mau dicapai apa. Maka kamu akan kaget dengan betapa kreatifnya mereka. Kita cuma kasih tahu, gue itu maunya seperti ini loh. Tujuannya gitu. Tujuan besarnya, gambaran besarnya itu saya maunya seperti ini. Do you have idea? Bisa nggak kalian pikirkan bagaimana caranya, apa yang bisa kita kerjakan? There's so many idea dan sebagainya, kadang-kadang bikin surprise. Oh iya ya. Karena memang kompetensi kita nggak dari situ. Jadi ketika anak buah kita kompeten, please don't do micromanage. Yang terjadi adalah mereka kabur dari tempat kita. Buat teman-teman ketika ditanya, what do you think? Dapat atasan yang micromanagement? Gue suka. So, ada 4 kemungkinan. Kalau lu bilang suka. 1, lu sendiri memang orang yang micromanagement juga. Because birds with the same feather flocks together. Biasanya kita bakal suka dengan orang yang mirip sama kita. Yang kedua, tipe MBTI Anda juga termasuk yang sensing juga. Jadi tipe kepribadian Anda mendukung. Yang ketiga, bisa jadi Anda sendiri juga belum kompeten sih. Kalau aku nggak kompeten, of course saya akan suka kalau dikasih tahu, termasuk caranya. Atau yang keempat adalah daripada benjol, Anda termasuk orang yang tipenya, kalau dalam bahasa psikologi itu risk averse. Jadi berusaha untuk menghindari resiko. Udahlah daripada dimarahin, udahlah daripada bos ini dan sebagainya, udah daripada hidup gue jadi nggak enak, gaji ditunda dan sebagainya, udah ikutin aja. Ada kalimat yang menarik dari Philip Kotler, the father of marketing. Dia mengatakan, actually I don't really do micromanaging, because when you do micromanaging, there are 2 reasons. First is because you choose the wrong person in your team, or secondly because you don't really explain to them what do you expect them to do. Ya, jadi saya nggak terlalu banyak melakukan micromanagement, karena kalau kamu melakukan micromanagement ada 2 kemungkinan. Karena dia nggak bisa dipercaya atau kamu pilih yang salah. Nah, bayangkan seperti orkestra lah. Di orkestra kamu tidak harus mengurusi kan gimana cara mainnya. Kamu cuma perlu melakukan sebagai konduktor. Itu loh. Exactly.